Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kamalia Alawiyah Yahya dengan NIM 19095111049 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai general anestesi atau anestesi umum untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu bedah umum veteriner. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu general anestesi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya arti dari anestesi itu sendiri. Jadi, anestesi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang artinya tidak atau tanpa, dan kata aestos yang berarti persepsi atau kemampuan untuk merasa. Jadi secara umum, anestesi berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Nah, selanjutnya adalah penggolongan anestesi. Jadi, di anestesi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu anestesi umum, anestesi lokal, dan anestesi regional. Jadi, pembagian anestesi ini berdasarkan spektrum kerjanya atau luas kerjanya seperti itu. Jadi, yang pertama dari anestesi umum. Anestesi umum ini menyebabkan kehilangan seluruh sensasi, rasa sakit, kesadaran, dan relaksasi otot. Jadi, misalkan kita menyuntikkan pada intramuskular di kaki belakang, di kaudal, tapi efeknya itu ke semuanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan anestesi umum. Jadi, total gitu ya. Spektrumnya itu meluas ke semuanya gitu. Lalu selanjutnya adalah anestesi lokal. Anestesi lokal ini melibatkan mati rasa pada daerah kecil untuk prosedur yang kecil atau menghilangkan rasa sakit yang timbul dari kondisi penyakit lokal. Namanya juga lokal ya. Jadi anestesi ini bekerjanya itu cuma di bagian kecil. Jadi misalkan kita harus menyuntikkan anestesi lokal ini di bagian interdigiti. Nah, jadi efeknya itu hanya di sekitar situ saja yang tidak merasakan sakit. Sedangkan misalnya di bagian abdomen ya tetap merasakan sakit seperti itu, karena anestesi lokal jangkauannya cuma lokal aja seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah anestesi regional. Pada anestesi regional ini menyebabkan hilangnya sensasi pada daerah tubuh tertentu. Anestesi regional ini biasanya terdiri dari spinal anestesi, epidural anestesi, dan caudal anestesi. Nah, seperti namanya ya, regional. Jadi di bagian regio, tidak menyeluruh secara umum dan tidak juga terlalu kecil seperti anestesi lokal, tapi di bagian anestesi regional ini lebih ke regio, misalkan regio kranial atau regio caudal gitu. Di bagian regio-regionya saja yang mengalami tidak merasakan atau tidak merasakan rasa sakit gitu ya, tidak merasakan sensasi, tapi tidak menurunkan kesadaran. Yang menurunkan kesadaran itu adalah anestesi umum. Oke, selanjutnya kita baru masuk nih ke general anestesi yang akan kita fokus bahas di sini. Jadi di anestesi umum ini terbagi menjadi 2 berdasarkan cara pengaplikasiannya. Yang pertama, inhalasi. Yang kedua adalah secara injeksi. Jadi di inhalasi ini ada yang berupa gas dan volatile liquid yang biasa terdiri dari contohnya halotan, enflurance, isoflurance, desflurance, methoxyflurance, tricoloetilen, ether, dan juga kloroform. Nah, kalau pada injeksi, ini terdiri dari golongan barbiturat dan non-barbiturat seperti benzodiazepin, propofol, dan ketamin yang sering digunakan. Oke, kita akan bahas satu persatu di general anestesi ini, mulai dari anestesi inhalasi dulu ya. Jadi di anestesi inhalasi ini yang pertama ada dinitrogen oksigen atau N2O. Jadi dinitrogen oksigen ini merupakan gas yang tidak berwarna dan juga tidak reaktif,
Bau dan rasanya pun agak manis, diperdagangkan biasanya dalam bentuk cair. Obat anestesi yang paling banyak digunakan karena relatif tidak toksik. Sifat dari dinitrogen oksigen sendiri memiliki sifat analgesik yang kuat, namun daya anestesinya relatif lemah. Induksinya cepat, sedikit larut dalam darah, sering dikombinasikan dengan halotan. Selanjutnya ada halotan. Halotan merupakan cairan yang tidak berwarna, dapat mendidih pada suhu sekitar 50 derajat Celcius. Baunya pun enak, sedikit manis, digunakan secara luas, sangat sering dipakai bersamaan dengan dinitrogen oksigen. Jadi kelebihan yang dimiliki dari halotan ini yaitu tidak menimbulkan eksplosif bila tercampur dengan udara, kemudian induksi dan recovery-nya cepat, daya kerjanya atau anestesinya kuat, dan tidak merangsang mukosa. Selanjutnya, halotan ini memiliki kekurangan, yaitu indeks anestesinya kecil, menimbulkan gangguan ritme jantung, bisa menimbulkan atau berpotensi menimbulkan hipotensi, bradikardia, kemudian berkurangnya kekuatan kontraksi jantung. Kemudian bila digunakan dengan dosis yang berlebih, maka dapat menimbulkan kerusakan hepar. Kemudian selanjutnya daya analgesiknya itu lebih lemah daripada ether. Nah, selanjutnya ada diethyl ether. Kelebihan dari diethyl ether ini tidak stabil dalam penyimpanannya, bisa meledak, bersifat eksplosif, dan juga terbakar. Recovery-nya lambat, timbul muntah setelah anestesi, baunya manis atau merangsang. Kemudian kekurangannya yang dimiliki diethyl ether ini, indeks anestesinya itu relatif lebar, pelemas otot yang baik. Ya, selanjutnya anestesi yang umum dipakai itu di sini ada methoxyfluorens, di mana methoxyfluorens ini memiliki indeks anestesi lebih kecil dibandingkan dengan ether, induksi dan recovery-nya lambat, kadar sedang susah mendepres pernapasan, meningkatkan sensitivitas miokardium terhadap katekolamin. Dikombinasikan dengan gas ether dapat menyebabkan toksit terhadap ginjal. Kemudian methoxyfluorens ini kurang toksik terhadap hepar pada anjing dan kucing. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai anestesi inhalasi, selanjutnya anestesi injeksi atau parenteral. Yang pertama adalah ketamin yang umum digunakan biasanya untuk mahasiswa FKH praktikum biasanya menggunakan ini ya, ketamin. Jadi sifat dari ketamin ini memiliki kerja analgesik yang kuat, perlu silazin sebagai balance anestesi dan juga atropin sebagai premedikasinya. Kemudian indikasi ketamin ini digunakan saat keadaan yang sangat menimbulkan rasa sakit atau nyeri yang hebat. Nah, kemudian yang juga umum digunakan yaitu adalah propofol. Jadi, propofol ini merupakan cairan emulsi isotonik yang warnanya putih. Emulsi ini terdiri dari gliserol, fosfatid dari telur, sodium hidroksida, minyak kedelai, dan juga air. Obat ini sangat larut dalam lemak sehingga dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier dan distribusikan di otak. Propofol ini dimetabolisme di hepar dan ekskresinya itu lewat ginjal. Penggunaannya untuk obat induksi, pemeliharaan anestesi, pengobatan demam muntah dari kemoterapi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari general anestesi atau anestesi umum yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.